Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua fellas? Uh, ya anak-anakku semuanya, diharapkan kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat. Walaupun di tengah puasa dan pandemi tetap harus semangat. Oke, minggu lalu Pak Dimas nggak rekaman karena ada satu halangan. Kemudian minggu ini Pak Dimas ingin menyapa lewat video berikut dan menyampaikan beberapa materi terkait dengan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, gini, sebelum kita memulai ya, kita hidup di era borderless atau tanpa batas. Kita bisa melihat kondisi seluruh dunia tanpa kita harus menjelajah atau pergi ke tempat tersebut. Dengan adanya Instagram, Twitter, Facebook, Google Map dan sebagainya, kita bisa mengakses semua informasi apa yang ada di dunia ini. Nah, di era modern ini yang tanpa batas ini, jarak itu juga bukan suatu penghalang untuk kita melakukan sebuah usaha ataupun perdagangan dengan negara lain ataupun masyarakat lain yang berbeda negara atas dasar kesepakatan bersama. Nah, itu adalah pengertian ataupun konsep dari perdagangan internasional. Jadi di era serba digital sekarang ini, kita dimudahkan dengan adanya smartphone, sosial media dan sebagainya untuk melakukan perdagangan. Kalau kalian misalkan melihat adanya Shopee, Tokopedia, terus kemudian Amazon mungkin ya, terus apalagi ya banyaklah marketplace yang bisa kita gunakan agar kita ataupun kita bisa melakukan perdagangan tidak hanya antar daerah tapi juga perdagangan internasional. Nah, ngomong-ngomong tentang perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, ruang lingkupnya itu apa saja? Jadi perdagangan antar negara ataupun internasional tersebut itu tidak hanya perdagangan atau pertukaran barang, kita membeli barang terus kemudian kita mengirim barang atau menjual barang ke luar negeri ataupun sebaliknya. Tapi ada beberapa hal yang melingkupi perdagangan internasional. Yang pertama adalah tadi perpindahan barang ataupun jasa dari satu negara ke negara lain. Itu yang pertama, jelas ya. Yang kedua adalah perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Banyak banget sekarang investasi-investasi dari luar negeri ke Indonesia, masuk ke Indonesia. Nah, nanti akan saya bahas di permasalahan impor itu ya. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu di ruang lingkup perdagangan internasional ataupun antar negara. Yang ketiga adalah perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang sedang heboh sekarang adalah trending topic, yaitu adanya atau dibuka lagi penerbangan Indonesia Wuhan. Seperti kita ketahui bahwa Wuhan itu merupakan kota pertama yang terkena COVID. Nah, sekarang penerbangannya sudah dibuka. Ini kan dilema ya, kita dilarang mudik mungkin bagi anak-anakku semua yang pengen mudik, tapi penerbangan antara Wuhan ataupun Cina dan Indonesia itu sudah dibuka. Ini kan dilematis. Nah, menurut beberapa sumber, ada beberapa tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia khususnya dari Wuhan tersebut. Nah, ini adalah perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain. Kalau misalkan ada tetangga kalian atau mungkin keluarga kalian yang bekerja di luar negeri, di Arab mungkin Malaysia sebagai TKI ataupun TKW, tahu ya TKI, tenaga kerja Indonesia, atau TKW, tenaga kerja wanita yang ada di luar negeri. Nah, kemudian perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Nah, kita harus menyadari bahwa kita itu masih kurang ataupun masih dalam tahap proses berkembang di bidang teknologi. Jadi kita masih mengimport ataupun menerima teknologi buatan negara lain, misalkan dari Jepang, Amerika, Kanada, Prancis, Jerman dan sebagainya. Nah, kemudian penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Misalkan contohnya tadi, kita kan masih proses nih menuju Indonesia yang melek teknologi. Kita masih belum bisa ataupun masih jarang yang menciptakan mobil sendiri, makanya kita import mobil dari
Jepang, Amerika, Jerman dan sebagainya. Nah, karena Inggris, Amerika itu nggak punya sumber daya alam seperti yang ada di Indonesia, misalkan cengkeh, kemudian tembakau dan sebagainya. Akhirnya kita mengekspor itu tadi, tembakau, cengkeh dan lain sebagainya ke luar negeri. Karena di sana pangsa pasarnya sangat besar. Seperti kita ketahui di Eropa katakanlah, itu kan negaranya ada musim dingin. Nah, makanya mereka mengimpor cengkeh dan rempah-rempah dari Indonesia untuk menghangatkan badan mereka, seperti itu. Kemudian aktivitas perdagangan antar negara itu ada dua, yaitu ekspor dan impor. Kita bahas dulu ekspornya. Ekspor adalah aktivitas menjual barang atau produk ke luar negeri. Ya, ingat dari katanya X itu keluar. Jadi barang yang keluar atau dijual ke luar negeri itu namanya ekspor. Paham ya sampai sini? Kalau kebalikannya, barang yang masuk ke dalam negeri itu namanya impor. Nah, kegiatan ekspor dapat menghasilkan devisa selain dari TKI. Jadi, ketika kita menjual barang di luar negeri, itu kita akan mendapatkan devisa. Ya, jadi alat pembayaran mata uangnya itu adalah mata uang internasional seperti dolar, sterling ataupun yang terkait dengan negara yang menerima barang ekspor dari Indonesia, misalkan Jepang itu pakai yen. Ya, nanti coba saya dikoreksi kalau misalkan saya salah. Nah, impor yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Jadi barang dari luar negeri kita pakai, kita konsumsi di dalam negeri. Nah, ini menjadi dilematis. Ini kalian juga harus memikirkannya ya, biar kalian itu kok ya bisa ada permasalahan seperti ini. Jadi ada masalah kayak gini. Indonesia itu adalah negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Ya, titik sampai situ. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Tapi permasalahannya, kita itu impor garam. Kenapa coba? Kita sebagai negara dengan garis pantai yang sangat panjang, tapi masih impor garam. Kenapa kita tidak bisa memproduksi garam sendiri? Tidak tahu ya. Kemudian, kita adalah negara agraris, banyak sekali petani, tapi beras masih impor. Ya, silahkan kalian pikirkan sendiri. Itu kita menjadi masalah kita bersama. Kita belum bisa mengolah apa yang menjadi sumber daya alam kita secara mandiri seperti itu untuk konsumsi kita sendiri. Nah, kemudian barang yang diimpor oleh Indonesia antara lain itu contohnya tadi garam, seperti migas, non migas, kemudian ada minyak dan gas, itu yang kita impor. Kalau minyak dan gas itu banyakkan dari Timur Tengah, seperti itu. Kalau non migas ya sebenarnya tadi garam, terus teknologi, ya intinya selain minyak dan gas, seperti itu. Nah, berikutnya faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Jadi perdagangan internasional salah satu pendorongnya adalah perbedaan SDA. Indonesia dengan katakanlah misalkan Swiss itu berbeda sumber daya alamnya. Dengan Inggris beda. Makanya itu tadi melakukan adanya perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Seperti tadi Indonesia kan kurang teknologi, kita mengimpor teknologi dari negara yang sudah maju. Nah, karena mereka terbatas sumber daya alam, makanya mereka mengimpor dari Indonesia seperti cengkeh, kemudian tembakau dan lain sebagainya. Intinya sumber daya alam dari Indonesia. Misalkan Australia itu kan penghasil susu, salah satu susu terbaik peternakan. Mereka mengekspor susu ke Indonesia. Jadinya artinya kita mengimpor susu dari Australia, seperti itu. Nah, perbedaan sumber daya manusia atau SDM. Ya, kita itu sedang bonus demografi tahun 2024, yaitu kalian yang usia-usia muda itu akan berada di usia produktif, di mana kalian nanti akan menentukan arah bangsa Indonesia. Jadi persiapkan diri kalian agar negara kita lebih maju lagi. Salah satunya dengan apa ya? Itu dengan pendidikan. Kalian kuasai teknologi, bahasa asing,
kemudian semua keilmuan yang bisa kalian terapkan dalam dunia ini, khususnya di era digital sekarang. Contohnya gini, bonus demografi yang sudah dirasakan oleh Cina, mereka sudah mengalami bonus demografi. Nah, Cina dan Jepang itu sekarang demografinya itu banyak orang-orang tua. Jadi mereka sekarang sedang menikmati bonus demografi tersebut. Sekarang mereka menjadi pusat perekonomian ataupun sedang menguasai dunia dalam bidang ekonomi. Makanya kalian harus mempersiapkan diri agar kita bisa bersaing dengan Jepang dan Cina. Kemudian penguasaan teknologi. Ini adalah salah satu faktor pendorong juga dari perdagangan internasional, seperti yang saya sudah jelaskan barusan, bahwa teknologi itu sangat penting dalam perdagangan internasional ataupun antar negara. Kemudian perbedaan biaya produksi. Nah, ini yang sangat penting juga. Kenapa? Gini, barang-barang dari Cina itu sangat murah, dan banyak sekali barang-barang dari Cina seperti hal-hal kecil, barang-barang kecil, misalkan peniti, ballpoint, terus apalagi kaca, gelas, itu banyak yang kita impor dari Cina. Kenapa kita impor? Karena itu harganya sangat murah. Dan kenapa di Cina harganya sangat murah? Dari Cina itu harganya sangat murah karena biaya produksinya itu sangat murah di sana. Jadi mereka tidak ada pajak 0% untuk UMKM dan sebagainya. Kemudian bahan bakunya itu disubsidi dari pemerintah. Jadi semuanya itu sangat murah. Hal-hal kecil seperti tadi peniti, kemudian ballpoint, dan kita tidak sadar bahwa kita setiap hari banyak sekali mengkonsumsi barang-barang dari atau produk dari Cina. Ya, kita harus aware terhadap hal tersebut. Nah, faktor pendorong berikutnya yaitu kondisi geografis. Kondisi geografis antar negara itu berbeda-beda. Ya, hampir mirip. Kalau misalkan mereka satu kawasan, misalkan Asia Tenggara, itu kan hampir-hampir mirip. Tapi kalau Indonesia dengan Eropa itu sudah berbeda kondisi geografisnya. Seperti tadi, kalau di Inggris itu ada musim dingin, di sini ada musim kemarau dan musim hujan, makanya kita bisa mengekspor cengkeh untuk menghangatkan badan masyarakat di Eropa. Seperti itu karena kondisi geografis yang berbeda. Kemudian perbedaan kondisi politik, sosial, dan budaya. Kondisi politik misalkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu kan berbeda setiap negara, makanya ada yang impor besar-besaran, ada yang melarang impor seperti Korea Selatan dan Korea Utara. Kemudian sosial dan budaya kita dengan masyarakat yang ada di Amerika itu kan beda, makanya kebutuhannya itu berbeda. Seperti itu adalah faktor pendorong dari perdagangan internasional. Kemudian hambatan perdagangan internasional yang pertama adalah adanya perang. Pokoknya kalau ada perang itu nggak ada perdagangan. Masa iya lagi perang terus tiba-tiba ada yang jual kopi, kan lucu gitu ya. Kemudian adanya perbedaan bahasa. Nah, ini adalah salah satu pendorong penghambat juga dari perdagangan antar negara. Untung ya, beberapa negara itu kan sudah ada atau sudah mengkonsumsi namanya Android. Jadi kita bisa langsung aja pakai Google Translate, langsung terjemahkan dan sebagainya. Tapi itu sudah faktor penghambat perbedaan bahasa itu sudah sangat kecil. Kita sudah canggih teknologi, kita bisa menggunakan Google Translate dan sebagainya. Kemudian pengenaan biaya seperti biaya ekspor, transito, dan biaya impor. Kalau biaya ekspor, misalkan ketika kita mau mengekspor barang, itu kan harus ada biayanya atau pajaknya lah, gampangnya seperti itu. Kemudian ada biaya impor, ketika barang masuk itu harus ada cukainya atau biayanya atau pajaknya. Seperti itu. Nah, biaya transito itu apa? Biaya transito adalah pajak ketika barang itu transit di sebuah negara. Nah, misalkan barang dari Eropa itu kan nggak mungkin langsung terbang ataupun dikirim ke Indonesia, itu kan ada transit. Nah, ketika ada transit itu yang menghambat ataupun ada biayanya juga, tidak sembarangan. Misalkan barang dari Indonesia mau ke Eropa itu transit di Jepang katakanlah, itu ada biaya transitnya atau pembayarannya, itu yang membuat suatu barang itu menjadi mahal. Biaya transito, seperti itu, transit, dari kata transit. Kemudian yang keempat adalah adanya peraturan dan administrasi yang berbeda setiap negara. Contohnya tadi Korea Utara itu kan
beda dengan Korea Selatan katakanlah. Kalau Korea Selatan itu terbuka dengan negara-negara asing, kalau Korea Utara itu tertutup. Itu adalah peraturan dari negara tersebut. Nah, administrasinya tadi kalau misalkan di satu negara itu mengenakan biaya sekian, kemudian syaratnya harus sekian, beratnya harus sekian dan sebagainya, itu adalah aturan ataupun administrasi yang dibebankan dari suatu negara. Kemudian adanya subsidi atau tunjangan. Jadi kalau misalkan Indonesia itu sudah disubsidi dalam biaya produksi, misalkan yang disubsidi itu misalkan beras, jadi kita tidak perlu mengimpor beras lagi. Jadi itu yang menghambat juga perdagangan antar negara ataupun internasional. Kemudian adalah dumping, kebijakan dumping. Apa itu dumping? Dumping itu adalah contohnya gini, suatu barang itu akan dijual murah di suatu negara atau negara lain dan dijual mahal di negara itu sendiri. Itu adalah kebijakan dumping. Contohnya seperti ini, Jepang itu menjual mobil di luar negeri itu murah, di Indonesia seperti Toyota, Suzuki, Mitsubishi dan sebagainya itu dijual di negara-negara lain itu sangat murah, tapi kalau di negaranya sendiri itu sangat mahal. Itu adalah kebijakan dumping. Makanya orang Jepang itu sukanya jalan kaki ya, banyak yang jalan kaki karena ataupun menggunakan transportasi umum karena itu tadi mobil yang dijual di Jepang itu sangat mahal gitu. Itu adalah kebijakan dumping. Kemudian exchange control. Exchange control itu adalah penukaran devisa ya. Jadi suatu negara itu biasanya mengatur nilai mata uang dalam negara tersebut atau yang disebut dengan exchange control. Kalau misalkan nilai rupiah dengan dolar itu diatur suatu negara, itu biasanya juga menghambat perdagangan antar negara ataupun perdagangan internasional. Nah, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor ini pemerintah Indonesia ya. Yang pertama adalah memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Nah, jadi pemerintah itu sudah tidak mempersulit lagi untuk ekspor barang, misalkan kayu lapis, kemudian itu tadi cengkeh, itu sudah tidak dipersulit lagi. Kemudian yang kedua adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Jadi semakin kuat intinya stabil lah, tidak terlalu lemah, tidak terlalu kuat, intinya stabil di angka tersebut. Itu juga untuk mendorong kebijakan ekspor. Intinya stabil nilai tukar rupiah, misalkan dengan dolar, dengan pound sterling, ataupun dengan yen, peso dan sebagainya, seperti itu. Yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan dagang internasional. Misalkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, itu ada perjanjiannya. Kemudian Indonesia dengan Jepang terkait dengan teknologi itu ada perjanjiannya, berapa tahun kontrak, misalkan barang dari Jepang masuk sekian, yang tidak boleh sekian. Kemudian adalah yang keempat, meningkatkan promosi. Nah, produk-produk yang ada di Indonesia itu sudah mulai dipromosikan di pasar internasional dengan adanya expo, kemudian open house dan sebagainya terkait dengan produk-produk yang ada di Indonesia. Itu kita pamerkan ke luar negeri. Selain di luar negeri, di Indonesia juga banyak expo terkait dengan itu produk-produk hasil dari Indonesia, dan itu menarik banyak wisatawan mancanegara. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tentunya kalian harus menyimak video tersebut. Ada yang tidak paham silahkan tanyakan di kolom komentar Google Classroom ataupun WA pribadi ke saya. Jangan lupa presensi. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.